Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadiara Chandra Kusuma. Dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisa Persebaran Titik Rawan Longsor di Tlaga Kabupaten Boyolali dengan Sistem Informasi Geografi atau SIG. Untuk daftar isi, ini daftar isinya mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian. Latar belakang proposal ini berfokus pada persebaran titik rawan longsor di Desa Telogolele, Kabupaten Boyolali. Tanah longsor di Desa Telogolele melibatkan beberapa infrastruktur dan sanitasi desa seperti ruas jalan utama Desa Telogolele dan desa-desa sekitarnya dan area pertanian. Sebagian besar wilayah di Telogolele merupakan lahan pertanian sehingga lahan pertanian memiliki resiko yang lebih besar untuk menjadi korban tanah longsor di Telogolele. Untuk rumusan masalah itu ada dua, yaitu aktivitas manusia apa saja yang mengakibatkannya terjadinya tanah longsor di wilayah Telogolele. Yang kedua, apa dampak terjadinya tanah longsor di daerah Telogolele terhadap sektor pertanian, pemukiman, dan infrastruktur. Untuk tujuan penelitian itu ada dua, yaitu untuk mengetahui aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya longsor di Telogolele dan memberi solusi untuk mengurangi risiko terjadinya tanah longsor. Dan yang kedua yaitu menganalisis dampak terjadinya tanah longsor pada sektor pertanian, pemukiman, dan infrastruktur, serta menganalisis kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya tanah longsor. Untuk penelitian sebelumnya tidak lepas dari penelitian yang terdahulu yang berfungsi sebagai referensi. Penelitian sebelumnya menjadikan perbandingan dan acuan bagi penelitian saya kerjakan. Sumber dari materi ini diperoleh dari beberapa sumber seperti jurnal ilmiah, website, skripsi, buku, dan laporan penelitian. Terdapat perbedaan antara penelitian yang saya kerjakan dan penelitian yang sebelumnya, seperti metode yang digunakan, lokasi yang diteliti. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang berperan sebagai pijakan dan perbandingan. Penelitian sebelumnya yaitu seperti ini, saya mengambil dua contoh, seperti penelitian milik Wawan Budianta tahun 2019 yang berfokus pada pemetaan kerawanan tanah longsor di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta dengan metode analytical hierarchy process atau AHP. Sedangkan yang kedua yaitu penelitian dari Dani Maliangkai tahun 2020 yang berfokus pada tanah longsor di Das Tundano pada bagian hulu dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan overlay. Terus untuk metodologi penelitian, metode yang saya gunakan merupakan metode primer dan metode sekunder. Metode primer merupakan metode yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melewati perantara dari pihak kedua maupun pihak ketiga. Data primer ini berupa analisis persebaran wilayah longsor di Telogolele, Kabupaten Boyolali dengan sistem informasi geografi. Sedangkan data sekunder berupa data SHP dari website atau online dan data dari instansi terkait serta melakukan wawancara ke beberapa warga di Desa Telogolele. Untuk kerangka penelitian itu diawali dari pengumpulan data sekunder dan data primer, di mana data sekunder itu adalah data persebaran titik longsor dan sevel batas desa. Sedangkan data primer yaitu data yang diambil dari survei langsung ke lapangan, yaitu ke titik tanah longsor. Dan kedua
kedua data tersebut dijadikan satu dan kemudian diolah dan menghasilkan peta persebaran titik rawan longsor. Kemudian instrumen dan bahan penelitian, Pak, untuk instrumennya itu ada 4, yaitu laptop atau PC, ArcGIS, Google Earth, dan Google Map. Sedangkan bahan penelitiannya yaitu ada 5, data SHP batas administrasi, SHP kemiringan lereng, data curah hujan, kuesioner yang diambil dari wawancara masyarakat di Desa Trogolele, dan survei lapangan. Untuk diagram alur itu seperti kerangka penelitian yang dilanjutkan, yaitu di mana peta persebaran titik tanah longsor dianalisis lagi menggunakan persebaran lawan longsor menganalisis persebarannya, kemudian dianalisis lagi dengan metode analisis kuantitatif dan spasial. Dan akan menghasilkan peta persebaran longsor dan peta persebaran longsor di Telaga yang lebih konkret. Kemudian ini untuk peta lokasi kajian yaitu di Desa Telogolele. Untuk peta ini peta Kecamatan Selo, di mana Desa Telogolele tepat berada di barat Kecamatan Selo dengan indikasi berwarna biru. Di mana indikasi berwarna biru ini mengindikasikan bahwa Desa Telogolele itu rendah rendah terjadinya tanah longsor. Walaupun rendah, masih tetap terjadi beberapa kasus tanah longsor di Desa Telogolele. Mungkin sekian dari saya. Kalau salah, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.